Halo, perkenalkan nama saya Lisa, mama dari Louis Otniel, kelas TKB. Ya, perkenalkan nama saya Veve dari Polan Harjo, Klaten, mama dari Dilan, kelas 1 SD. Saya Rudi, saya papa dari Edward, kelas 3 SD. Dan ini mamanya. Saya Monica, saya mama dari Edward, kelas 3 SD. Perkenalkan, nama saya Mama Rista, mama dari Mahindra Arka Pramudia dari kelas 2 SD. Perkenalkan, nama saya Mama Yohana. Saya adalah mama dari Liam, kelas 4 SD. Ya, tantangan mendidik anak di era sekarang tuh memberikan lingkungan yang bagus sih. Lingkungan luar soalnya banyak serangan. Sebetulnya permasalahannya adalah di kurikulum 2013. Itu kan banyak praktek ya, lebih ke praktek. Tapi kenyataannya untuk tahun-tahun ini kan karena ada pandemi, jadi untuk prakteknya sangat susah. Lebih banyak ke teorinya. Tantangannya adalah karena saat ini pandemi, jadi anak lebih banyak memakai gadget daripada belajar sekolah. Tantangan saya mendidik anak di era saat ini adalah anak-anak kita itu sekarang hidup di era digital. Semuanya serba otomatis. Anak-anak itu lebih lengket dengan gadgetnya, sehingga tantangan saya adalah bagaimana supaya anak-anak saya bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik. Di era globalisasi seperti saat ini, saya merasakan tantangan terbesar dalam mendidik Louis adalah efek dari gadget dan sosial media yang ada sekarang, yang membuat anak bisa kecanduan apabila kita tidak mengontrolnya dengan baik. Apalagi saat pandemi seperti ini, anak tidak sekolah dan kurang kegiatan, jadi anak memiliki minat lebih untuk gadget tersebut. Cara mendidik anak di era saat ini, karena ini kan masa pandemi, jadi otomatis anak itu berada seringnya di dalam rumah ya, dia kan sekolahnya juga online. Ya, saya sebagai orang tua dan papanya mendidik anak-anak tidak hanya mengajari pelajaran saja ya, tapi juga ke karakter anak. Misalnya ketika mereka itu bangun tidur, mereka saya ajak untuk membersihkan kamar, jadi lebih ke karakter anak, terus mengajak anak-anak untuk menanam sayuran di rumah, jadi mereka tahu proses gimana toh cara menanam, terus apa yang perawatan tanaman itu seperti apa, terus sampai tanaman itu berbuah. Jadi mereka tahu sebuah proses dan lebih mengasah kebakat anak-anak, karena kan kita belajar di sekolah itu kalau saya pikir belum cukup, jadi lebih mengembangkan kebakat anak-anak, misalnya mengikutkan anak-anak itu kursus online kayak gitu, terus kursus ke Autobot seperti itu. Saya mengajarkan cara-cara cepat tapi sesuai dengan kurikulum. Selain itu, saya juga memberikan bekal soft skill untuk anak. Cara saya mendidik anak saya di era saat ini adalah saya berusaha bagaimana melibatkan anak saya dengan teman-temannya supaya berinteraksi satu dengan yang lain. Kemudian saya mencoba untuk anak saya supaya lebih aktif beraktivitas secara fisik, jadi tidak melulu pegang HP, pegang gadget. Saya mengatasinya dengan tidak melarang Louis, namun membatasinya. Jadi misalnya Louis boleh mengakses gadget setelah dia makan, dan itu pun hanya beberapa menit saja. Untuk YouTube, saya biasanya akan mengamati channel apa yang dia akses. Kalau itu baik diteruskan, kalau misalkan kurang baik biasanya saya stop atau suruh ganti channel lain yang lebih sesuai dengan usianya. Misalnya saat itu Louis sering mengakses
channel review game. Nah, itu saya kurang cocok karena di review game itu kadang ada bahasa-bahasa yang kurang pantas untuk anak kecil, dan itu juga membuat Louis akhirnya berpikir untuk pengen main game terus. Akhirnya saya menghentikannya dan mengalihkan ke channel lain yang lebih sesuai. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya sebagai orang tua, cara mendidik anak itu dengan menjadikan tokoh kita tuh seperti kawan. Jadi kalau kita seperti orang tua yang diktator atau terlalu mengekang, nanti malah dianya bengal gitu. Menurut saya sebegitu. Sebuah alat yang membantu manusia dengan cara kerja mesin. Robot adalah alat yang diprogram sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan secara otomatis untuk melakukan suatu tugas. Segala sesuatu alat atau sistem yang diciptakan manusia untuk membantu kerja manusia lebih efektif dan efisien. Robot itu menurut saya juga nggak ngerti tentang robot. Saya ikut Autobot itu karena waktu itu saya pindah dari Surabaya ke Klaten mencarikan kegiatan positif untuk anak cowok. Saat itu ngelihat di Kick Andy ada Autobot Klaten masuk Kick Andy, jadi tertarik. Dan menurut saya robot itu seperangkat alat mekanik yang bisa diberi perintah melalui sebuah program gitu. Jadi sepertinya menarik buat cowok gitu, anak cowok. Sebuah alat ya sebenarnya, alat untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, itu aja sih sebetulnya. Cuma bagaimanapun juga tetap harus manusianya sendiri yang mengontrol itu, membuatnya, memaintenance-nya, itu penting sih. Menurut saya, anak saya perlu untuk belajar robot karena untuk mempersiapkan dia di masa depan. Karena apa? Saya yakin di masa depan semuanya itu serba otomatis. Jadi supaya anak saya lebih siap di masa depan. Ada banyak sekali manfaat kenapa anak kita harus belajar robot. Menurut saya, belajar robotik membuat kemampuan berpikir anak berkembang. Misalnya dia lebih objektif, lebih imajinatif, dan bisa melatih problem solving mereka. Seperti itu. Juga untuk kepribadiannya, itu juga sangat mengasah kepribadian anak. Misalkan anak diajari untuk lebih detail melihat sesuatu, anak diajari untuk lebih bersabar, dan juga apabila dimulai dari kecil, maka itu akan sangat baik untuk perkembangan intelektualnya, karena dia akan belajar lebih objektif, lebih kritis, dan imajinatif. Jadi membuat anak itu melek teknologi, karena ntar masa depan pasti semua pakai robot, pakai komputer, semuanya serba canggih. Jadi kalau anak dari dini nggak dikenalkan dengan teknologi, alangkah susahnya dia hidup di masa depan, seperti itu. Untuk robot itu untuk di negara maju kan sangat diperlukan ya. Jadi di negara maju serba otomatis, serba pakai robot. Jadi ya untuk anak-anak terutama di Indonesia harusnya kan mempelajari itu kalau mau mengarah ke negara maju juga. Jadi nggak semata-mata cuman perekonomiannya yang meningkat, cuma kan harus disertai oleh kecanggihan dari anak-anaknya dalam ini mempelajari itu. Agak ruwet ya rasanya. Untuk masa depan anak, soalnya kan kalau saya lihat seperti kayak negara Jepang, negara-negara yang maju, itu semuanya sudah serba otomatis. Kayak misalnya di keretanya aja mereka udah pakai kayak sistem udah nggak ada loketnya lagi, jadi langsung otomatis pakai card gitu, langsung masuk check in kayak gitu. Jadi jadi nanti kedepannya arahnya tambah otomatis lagi pasti. Pada zaman sekarang aja udah otomatis. Jadi saya rasa anak perlu mempelajari robotik supaya dia tahu besok cara mengoperasikan alat-alat yang
canggih itu seperti apa kayak gitu. Bukan cuma pengguna. Iya, bukan cuma pengguna aja, tapi cara mengoperasikan, kalau bisa membuat juga lebih bagus. Anak saya pernah punya keinginan membuat mobil tanpa pengemudi. Karena itu saya masukin di sini. Sebenarnya muncul dari inisiatif Louis sendiri. Pada saat itu Louis usia 3 tahun. Dia suka melihat kartun tentang robot. Nah, lalu dia bilang, "Mah, cita-citaku besok mau jadi pembuat robot." Waktu itu saya pikir itu hanya kata-kata simpel dari seorang anak kecil. Saya nggak terlalu pedulikan. Lalu ketika CFD, kita melihat ada info tentang Autobot School. Lalu dia berkata ke saya mau mencoba untuk les di Autobot, seperti itu. Ketika kami datang ke Autobot, ternyata Louis masih kecil, masih terlalu kecil, jadi belum bisa. Nah, ternyata waktu usia 5 tahun setelah dia ulang tahun, dia masih ingat keinginannya itu dan request ke saya untuk didaftarkan di Autobot School. Lalu saya datang ke sini dengan Louis dan mendaftarkan dia. Dasarnya ya, pertama memberikan kegiatan positif bagi anak saya karena anak saya cowok dan waktu itu suka utak-atik Lego kan. Jadi dunia yang mendekati ya les robotik. Jadi saya daftar di Autobot dan latar belakangnya oke banget. Jadi saya melihat anak ini ketika masih balita itu dia suka dengan namanya bermain Lego. Terus truk itu dia pretel-preteli, jadi dibongkar-bongkar, bannya dibongkar, bautnya dibongkar. Terus waktu itu kan dia suka sama namanya lasi, jadi dia sering ikut lomba lasi di TK itu. Terus waktu itu kan ditawari sama Mr. Agur, jadi Edward itu ikut Autobot itu sejak TKB dia itu, karena saya lihat dia senang otak-atik Lego. Terus jadi saya pengen mengarahkan dia supaya lebih terkonsep ya, jadi nggak belajar sendiri di rumah, jadi ada arahnya gitu, ada panduannya supaya lebih terkonsep. Karena adanya juga Autobot yang lebih dominan di sini, jadi ya kita masukkan ke Autobot. Saya tahu dari program Geek Andy tentang Autobot dan itu bagus sekali. Kurikulumnya juga sangat bagus. Menurut saya, sekolah robot di Klaten ya Autobot. Kooperatif ya, jadi membiasakan komunikasi dua arah. Jadi dan membangun mental, yang penting itu membangun mental. Jadi anak itu nggak di-judge, oh itu nggak bisa, itu seperti ini. Jadi anak itu dibiarkan tumbuh kreatif dengan pemikirannya masing-masing, seperti itu. Teacher di Autobot itu sangat ramah ya, komunikatif terhadap anak. Jadi anak ditanya gimana, terus diajak ngobrol, jadi nggak sekedar oh kamu harus belajar ini, enggak. Jadi teachernya itu komunikatif banget sama anak. Terus diajari doa juga di sini, jadi nggak cuma diajari robotik aja, jadi diajari kedisiplinan juga. Jadi setelah mengambil sesuatu harus dibereskan, terus datang tepat waktu, itu juga salah satu yang penting sih. Teachernya sangat berdedikasi, bertanggung jawab, dan disiplin. Menurut saya, para teachers di Autobot asik semuanya. Mereka bisa masuk di dunia anak-anak sehingga anak-anak merasa nyaman untuk belajar di Autobot. Saya merasa senang dengan teacher-teacher di Autobot School karena mereka sabar-sabar dan ramah terhadap anak. Pulang ke rumah dia cerita membuat apa saja sih di Autobot itu dipraktekkan. Tapi karena alat-alatnya yang di Autobot kan beda dengan yang di rumah. Di rumah itu cuma sekedarnya aja. Ya dia mencoba untuk mempraktekkan apa yang dia dapat dari lesnya di Autobot dengan alat-alat yang ada di rumah. Dan itu berhasil. Dia pernah membuat kincir angin dari mainan-mainan dia yang dipreteli, dan ternyata
bisa, iya. Gitu. Sangat kreatif sebenarnya. Cerita unik itu ada dari pertama kali masuk les hingga saat ini. Pertama kali dia cerita itu tentang pembuatan windmolen yang berbeda sama pembuatan windmolen di sekolah. Dan itu lebih bagus lagi. Cerita unik ketika di Autobot adalah ketika anak saya menyampaikan bahwa belajar di Autobot itu menyenangkan. Waktunya tidak terasa, jadi cepat sekali untuk belajar di Autobot. Ada satu cerita unik ketika Louis les di Autobot School. Waktu itu dia mendapatkan modul pertamanya. Saking antusiasnya sampai di rumah dia buka dan dia berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di modul itu. Padahal itu sudah lumayan larut malam. Ketika ada hal-hal yang dia tidak ketahui, dia meminjam HP saya untuk pesan suara ke Miss Rahma dan menanyakan jawabannya. Dilan ikut Autobot saat itu umur 4,5, padahal ambang batasnya itu sebenarnya 5 tahun, tapi saya nekat waktu itu ikut trial, akhirnya lolos. Nah, cerita uniknya dia itu orang yang takut kecewa. Waktu les, kalau proyeknya nggak selesai, dia tuh ngadep ke tembok, nangis sampai rumah itu meratapi nasib, waduh proyekku nggak selesai gitu. Jadi itu PR buat saya dan teacher. Tapi akhirnya tahun kedua, tahun ketiga mentalnya makin bagus karena di sini juga ada reward. Jadi sikap-sikap baik di Autobot dapat reward. Jadinya dia mentalnya kekatrol gitu. Sangat sesuai antara biaya dan apa yang kami dapat. Setimpal ya, kalau dibilang terlalu mahal enggak, karena apa yang diberikan itu sama dengan yang harus saya bayarkan. Jadi saya rasa untuk biaya masih worth it lah. Untuk biaya kursus di Autobot menurut saya setimpal dengan apa yang Louis dapatkan. Karena untuk kids-nya sendiri tentunya sudah lumayan mahal juga, apalagi untuk biaya operasionalnya, biaya gaji guru di sini juga seperti itu. Untuk biaya sangat terjangkau ya. Karena saya dari Surabaya, ukuran di Klaten seperti ini itu murah. Kalau di Surabaya udah sekitar 400, 500 seperti itu. Dan ini sangat terjangkau di Klaten untuk kegiatan dan pengajar yang worth it. Kalau menurut saya ya kursus itu memang mahal ya. Jadi karena kan alat-alat yang digunakan juga itu nggak murah. Kalau mau murah ya cuma sekolah aja gitu. Kalau kursus itu kan lebih ke arah pengasahan bakat. Jadi memang biaya kursus kalau menurut saya yang di Autobot ini setimpal lah dengan yang didapat. Malah yang didapat lebih malah. Karena nggak cuman ilmu yang didapat, tapi kedisiplinan, terus religinya juga dapat. Yang penting itu adalah anak mulai terkonsep. Jadi cara berpikirnya itu yang susah. Itu kan harus diasah sedikit demi sedikit. Itu. Karena dulu anak saya terlalu asik dengan gadget. Lalu setelah mengikuti les di Autobot, dia punya banyak teman baru, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak dia dapatkan di sekolah dan di rumah. Jadi saya merasa senang sekali ketika anak saya bisa bergabung di Autobot. Ada banyak perbedaan yang saya temukan di diri anak saya ketika mulai mengikuti les di Autobot School. Jadi sebelumnya memang sebenarnya Louis itu cukup imajinatif, namun hanya sebatas imajinasi saja biasanya. Nah, setelah dia les di sini, imajinasinya itu biasanya diikuti dengan aksi. Dia sering melakukan percobaan-percobaan sederhana di rumah, meskipun kadang itu hanyalah percobaan gagal. Ya. Oke, sebelum ikut Autobot dan sesudah itu jelas beda. Karena kelas robotik itu mengajarkan membuat sebuah proyek dari A sampai Z itu harus awal sampai akhir benar, karena satu komponen hilang itu udah nggak jadi gitu. Jadi dia belajar telaten, sabar, dan dia belajar disiplin, karena kalau umpamanya ada yang hilang ya sudah
fail, gagal gitu. Ya kalau sebelum les di Autobot kan mainnya kan main Lego sekedarnya, pokoknya main-main aja sih kalau di sebelum masuk di Autobot. Setelah masuk di Autobot kan diajari gimana sih cara membuat kayak kincir angin, gimana sih prosesnya seperti apa, terus pergerakannya bagaimana, memakainya alatnya apa saja. Nah itu setelah les di Autobot dia mempraktekkan itu, konsepnya ada, jadi dia ngerti cara kerjanya. Itu sangat penting sebenarnya. Anak lebih bertanggung jawab, setelah itu dia juga sangat kreatif. Saya sudah sangat puas ketika anak saya les di sini, jadi tidak ada banyak harapan lagi untuk Autobot School. Mungkin hanya ada satu untuk ini ya lesnya. Mungkin jangan cuma 1 kali seminggu dong, Miss. Bisa lebih banyak lagi, seminggu 2 kali mungkin. Harapan saya tetap untuk Autobot mempertahankan kualitas, karena si anak saya ya sangat mencintai Autobot gitu loh. Jadi ingin mengalihkan, ada les lain loh, ada les yang lebih seru loh, karate, ada diving, ada lainnya kan. Kami tinggal di wisata air kan, tapi dia nggak mau ninggalin Autobot, dia sudah jatuh cinta sama Autobot. Mungkin dibuka kelas baru ya, seperti kayak les menggambar secara online yang secara digital, terus ya desain maksudnya, terus dibuka kelas yang berhubungan dengan robotik yang lebih lagi. Kalau saya sih lebih ke arahnya ke desainnya ya. Jadi bukan hanya bisa membuat robot saja, tapi juga harus bisa membuat robot itu menarik. Itu. Jadi lebih ke arah desainnya. Kalau cuma robot sekedar buat robot aja kan ya menariknya di mana? Harus bisa membuat itu menarik dan mempunyai nilai jual nantinya di situ. Minimal tetap terjaga, syukur-syukur bisa meningkat, tapi saya juga nggak tahu meningkatnya di mana karena ini udah sangat bagus banget. Apa yang ada di Autobot ini saya rasa sudah baik, dan harapan saya Autobot bisa mempertahankan dan semoga bisa lebih baik lagi, lebih kreatif lagi dalam mengemas kegiatan dalam bidang robotik.